baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak bapak yang bapak sayangi, kali ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita dengan judul besarnya kemarin, mari belajar Quran surah Al-Falaq. Nah, di hari yang ketiga ini, pertemuan yang ketiga ini, bapak akan menyampaikan 3 hal kepada kamu, dan 3 hal ini sebagai tugas bagi kamu di rumah. Adapun tugas yang pertama adalah, karena mengingat sebentar lagi kita akan ujian harian ataupun ulangan harian, dan akan bapak buat soalnya dari materi ini. Jadi oleh karena itu kamu harus membacanya, karena kamu sudah memiliki buku ini, maka kamu harus membacanya di rumah. Jangan pernah kamu tinggalkan membaca buku di rumah, meskipun kita tidak bertatap muka. Jadi kamu baca terus. Dari mana kamu baca? Kamu baca teliti dari dari halaman 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Jadi itu kamu baca dari halaman 1 sampai 8, kamu baca di rumah. Tidak lama kok membacanya, singkat-singkat saja. Setelah kamu baca, kamu pahami, kemudian kamu tulis poin-poin yang kamu pahami itu. Poin yang kamu pahami kamu tulis. Contohnya, Al-Falaq itu, Al-Falaq artinya apa? Waktu subuh. Al-Falaq itu menceritakan tentang apa? Tentang adanya kejahatan. Ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam gelap gulita, ada kejahatan penyihir-penyihir, ada kejahatan orang yang dengki apabila ada yang dengki. Itu kamu tulis. Kemudian surah Al-Falaq itu manfaat membacanya apa? Namanya manfaat membacanya adalah agar terhindar dari segala kejahatan yang kita tidak inginkan, seperti kejahatan penyihir, kejahatan orang yang dengki, kejahatan malam. Kejahatan malam itu adalah kejahatan jin, setan, ya. Tulis. Kemudian surah Al-Falaq itu perintah apa terkandung di dalamnya? Tentunya kita sudah pelajari kemarin, perintah di dalamnya adalah agar kita selalu berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Apa itu kata-kata perlindung kepada Allah? Berarti berdoa. Sebelum tidur jangan lupa berdoa. Setelah keluar rumah jangan lupa berdoa. Masuk rumah ada doanya. Itu tentunya mengamalkan surah Al-Falaq. Itu kamu baca, apalagi rangkuman di halaman 8 ini, ada rangkumannya ini. Ini kamu tulis, ya. Halaman 8 itu ada rangkuman. Di halaman 8 itu ada hikmah, ya, hikmah hadis Nabi, riwayat Tirmizi itu tentang adalah membaca Al-Quran. Kalau 1 huruf kita baca Al-Quran, pahalanya 10. Kalau 2 huruf 20, 3 huruf 30. Itu pahala membaca Al-Quran. Kemudian tugas yang ketiga, ini baru tugas yang dikumpulkan nanti, disetorkan ke Bapak. Tugas pertama tadi membaca kembali materi ini. Kedua, kamu rangkum materi-materi yang kamu anggap penting, seperti Pak sampaikan tadi. Dan tugas yang ketiga, kamu hafalkan surah Al-Falaq beserta artinya.
Setelah kamu menghafal surah Al-Falaq beserta artinya, kamu rekamkan dalam audio. Hafal surah Al-Falaq beserta artinya. Contohnya, qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai subuh. Kamu hafal. Tugas yang ketiga itu kamu hafal surah Al-Falaq. Kemudian setelah kamu hafal, kalau bisa beserta artinya. Tugas yang ketiga adalah kamu menghafal surah Al-Falaq. Kalau bisa beserta artinya, kalau tidak bisa ayatnya saja. Tapi dengan makhraj yang benar, panjang pendek yang benar, pada pakai irama dengan cara tartil. Maka Bapak akan nanti menilainya dalam segi bacaannya, makhrajnya, panjang pendeknya, dan serta lagunya. Bapak akan dengarkan. Nah, kamu hafalkan surah Al-Falaq dan kamu rekamkan dalam bentuk MP3 ataupun audio. Ini saja tugas minggu ini. Setelah nanti tugas ini, minggu depan kita akan melaksanakan ujian harian ataupun ulangan harian. Ini saja Pak sampaikan, semoga kamu bisa pahami apa yang Bapak jelaskan ini. Kalau kamu tidak paham, boleh tanyakan ke WA Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.